kembali lagi di Dokter Indonesia. Kali ini di segmen ini kami akan ke segmen Tanya Dokter Os. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui email dan juga Twitter, mungkin hari ini akan dibacakan. Nah, nanti akan ada 2 pertanyaan dan kami sudah memilihnya ya, Dokter Andi. Benar sekali. Ada 2 Oke. penanya yang sudah kita terima dari email. Yang pertama, Boleh silakan nanti tolong nanti Erika tolong bacakan Erika ya. dibacakan ya Ini pertanyaannya. dia pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Bayu Permana@gmail.com. Dokter, gimana cara atasi masalah bengkak bawah lidah dan gimana cara penyembuhannya? Pernah ngalamin nggak tuh bengkak di rongga mulut? Biasanya sih gara-gara sariawan bukan sih, Dok? Sariawan. Biasanya ya. kayak sariawan gitu. Ya, jadi sebenarnya sih kalau bengkak di bawah lidah nih bisa banyak ya macamnya ya. Penyebabnya juga bisa banyak. Sayang nih Bayu nih tidak menjelaskan lebih terperinci gejala-gejala yang lain selain ada bengkak ya. Mungkin ada sakit atau tidak, atau ada perdarahan atau tidak. Nah, ini salah satu penyebabnya bisa karena adanya penyumbatan dari kelenjar air liur yang memang terletaknya di bawah lidah. Nah, jadi cairan air liurnya tersumbat, akibatnya terjadi pembengkakan di situ yang berisi cairan dari air liur tersebut. Biasanya tuh agak keras tuh kalau di bawah lidah, makin lama makin membesar karena menyumbat. Airnya, Parotitis ya itu ya? Jadi airnya bisa mengganggu makan, bisa mengganggu bicara, ya, atau bisa juga penyebab yang lain mungkin karena adanya radang gusi di situ. Ya. Bisa dari gigi yang berlubang juga tuh ya? Bisa dari gigi yang penyebarnya. berlubang atau mungkin karang giginya Karang gigi pun banyak bisa menyebabkan ya? menyebabkan peradangan di daerah sekitar leher gigi itu. Jadi akhirnya gusinya membengkak ya, makin besar. Dan mungkin karena yang di bagian bawah lidah akhirnya agak terdorong lidahnya. Sehingga akan mengganggu ya itu tadi fungsi dari mulut ya, makan, bicara ya, itu jadi terganggu. Nah, cara pengobatannya berarti kita harus tahu dulu penyebabnya. Sebaiknya segera datang ke dokter kalau memang karena penyumbatan air liur ya atau ranula kita kenal istilahnya. Berarti harus segera diobati dengan obat minum ya. Terus kalau memang radang gusi berarti harus segera dilakukan pembersihan karang gigi atau kalau memang ada lubang pada gigi harus ditambal berarti. Oh gitu. iya. Iya. Selain itu juga jaga kebersihan ya, tetap Gitu ya. tentu ya. Jaga kebersihan Tapi gigi saya mau dan nanya sama mulut. teman-teman yang di studio. Berapa lama sih kalau kita ke dokter gigi ini kontrolnya berapa bulan sekali? Berapa? 6 bulan sekali. Kapan Pinter. kalian terakhir kali ke dokter? Itu dia. Makanya kalau ingin mengontrol kesehatan rongga gigi, kita tetap benar-benar harus memastikan bahwa memang keadaannya itu tidak banyak karang gigi, supaya tidak banyak masalah di sana. Gitu. Betul. Sumber masalah ya dok ya itu. Benar, Ya? sumber masalah. Jadi bisa radang gusi, bisa nanti kalau memang udah kronis bisa sampai giginya lepas. Atau lepas, Hanya copot. gara-gara karang gigi. Benar. Gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Kali ini dari siapa nih Erika? Dari marialuna@gmail.com. Dok, awalnya saya batuk beruntun hingga keluar dahak yang bercampur darah dan mimisan, sempat berobat dan udah nggak berdarah lagi. Tapi sampai sekarang batuk. Bagaimana ya, Dok? Oh, kasihan. Mungkin dia batuknya nih karena siapa nih panggilannya? Maria. Maria ini mungkin batuknya terlalu semangat gitu ya, terlalu berlebihan sampai memberikan tekanan yang berlebih pada daerah tenggorokan dan juga hidung. Makanya akhirnya bisa sampai luka tuh, pembuluh darahnya bisa pecah, akhirnya luka, lecet, ketika batuk keluar darah. Atau juga mimisannya ini karena terlalu tinggi tekanannya ketika batuk, pembuluh darah di area rongga hidung ini pecah, akhirnya mimisan ya. Jadi kalau misalnya memang Anda lagi batuk nih, mungkin lagi gatel-gatelnya tenggorokan, usahakan batuknya jangan terlalu dilepas ya. Usahakan ditahan sedikit supaya tekanannya tidak terlalu tinggi karena bisa berbahaya. Apalagi yang pembuluh darahnya tipis-tipis, kecil-kecil, rentan banget tuh bermimisan. Nah, kalau misalnya sudah berobat, mungkin Anda juga memang harus memeriksakan diri lagi karena batuk itu merupakan gejala, dia bukan penyakit. Nah, penyakitnya apa nih? Penyebabnya apa? Gejalanya batuk, bisa aja dia radang tenggorokan, bisa aja dia karena ada pneumonia, bronkitis, bisa aja TBC, atau yang lebih parah lagi mungkin kanker gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa menyepelekan gejala dari batuk. Kalau misalnya memang sudah diobati sebanyak 5 sampai 7 selama 5 sampai 7 hari tapi kemudian tidak menyembuhkan keluar hasilnya,
mungkin harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Pemeriksaan sputum untuk mengecek apakah batuknya itu ada bakterinya, ada kumannya, ataukah memang sudah ada TBC-nya di sana gitu. Jadi memang tetap harus simultan dan berkesinambungan. Dan pengobatannya juga batuk biasanya lama. Kalau batuk biasanya sembuhnya berapa lama? Kalau batuk? 2 minggu. Seminggu, 2 minggu. Nah, kadang-kadang ada yang lebih dari 2 minggu. 2 sampai 3 minggu pun masih bisa. Jadi tetap yang diandalkan harus yang terutama daya tahan tubuh kita sendiri dulu. Betul sekali. Jadi istirahat yang cukup juga Istirahat penting yang ya. cukup, betul. Kemudian juga jangan mengkonsumsi makanan yang bisa memicu timbulnya gatal pada tenggorokan. Itu bisa membantu supaya batuknya nggak kunjung timbul gitu. Jadi sekarang buat Maria Luna ya, konsultasi lagi ke dokternya untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan juga pengobatan yang paling tepat. Oke, sesaat lagi Dokter Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Oz. Indo dong. Anemia bisa diatasi makanan sehat. Makanan apa sajakah itu? Misalnya ini yang pertama nih, ini buah-buahan. Buah-buahan. Buah-buahan di sini ada apel ya, ada melon, ada anggur. Nah, buah-buahan ini